Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kumis Beracun. Kali ini saya bersama dengan Bagus. Nah, jadi kali ini saya bakalan ngejelasin tentang dua ular yang berbeda ya di sini ya. Mungkin di kamera agak kurang jelas, tapi di sini ada dua ular yang berbeda ya. Yang satu berwarna hijau dan yang satu berwarna coklat agak kehitaman. Nah, di sini kita punya ular pucuk ya Gus ya? Ya, pucuk. Dan ular apa Gus? Tampar. Nah, ular tampar atau ular tambang. Nah, biasanya sih ular pucuk ini terkenal dengan nama latinnya ya, jadi Ahaetulah gitu. Terus ular tambang dengan nama ilmiah Dendrelaphis pictus. Nah, kita bakalan ngejelasin sedikit tentang kedua ular ini. Nah, walaupun memang apa ya, sebenarnya sih ular-ular ini mungkin agak dianggap apa ya Gus ya, kayak kurang banyak peminatnya gitu kan kalau misalkan dipandang sebelah mata. Tapi menurut saya pribadi, tapi nggak tahu kalau si Bagus gimana gitu kan, ini adalah ular yang memang cantik. Nah, kenapa cantik? Karena si ular kedua ini sama-sama memiliki, jadi kalau misalkan dia defense atau apa ya, merasa terancam, dia pasti mengeluarkan warna yang memang cantik banget Gus. Setuju nggak? Setuju ya? Pasti. Ya, jadi kalau si pucuk dia mengeluarkan warna yang corak agak putih ya Gus ya? Putihan. Hijau, putih, dan warna hitam. Nah, kalau ular tambang itu warna yang keluar apa ya, agak biru sama emas kehitaman juga gitu kan. Jadi uniknya dan cantiknya tuh di situ. Nah, ini untuk ular pucuk kita keluarin ya. Ini rata-rata dia agresif, jadi pasti apa ya, defense lah. Nih, deketin nih. Ini pasti dia bawaannya maunya strike. Tuh, kan galak dia. Nah, ini keluar ya. Tuh, jadi motifnya cantik ya Gus ya? Ya, mengembungkan, mengembungkan badannya. Jadi agak pipih lah. Ini warnanya lagi keluar, cantik banget nih. Motif agak putih bercampur dengan hitam ya. Nah, ini adalah ular pucuk, yang mana ular pucuk ini memiliki bisa rendah ya. Jadi kalau misalkan kegigit sama manusia, dia apa ya, sebenarnya sih nggak ada efeknya gitu, paling cuma gatel doang gitu. Nah, ini ular pucuk. Biasanya dia makan kadal kecil. Biasanya sih kalau segede gini londok ya, cicak londok ya. Anak londok yang sedang juga dia udah masuk sih. Terus apalagi Gus? Toke. Nah, toke kecil tapi. Apalagi Gus makanannya Gus? Sementara untuk ular pucuk sendiri sih biasanya yang kita lihat itu khususnya makan cicak, anak-anak londok kalau ukuran segini kan. Iya. Ada juga sempat lihat postingan kita sampai ada yang makan tikus putih. Oh iya. Nah, ini dia biasa hidup di pepohonan ya. Ini biasanya sih kalau masyarakat awam bilang ini ular hijau ya. Padahal kan ular hijau banyak ya bisa. Banyak. Nah, gitu. Jadi ini semoga teman-teman di rumah bisa membedakan mana yang berbisa tinggi, maksudnya kan mana yang berbisa rendah dan mana yang tidak berbahaya gitu. Nah, ular pucuk ini termasuk ya bisa dibilang nggak berbahaya sih untuk manusia ya Gus ya. Nah, ini nih coraknya cantik ya. Oke, ini ular pucuk. Nah, ini untuk apa ya, untuk menjadi pengetahuan teman-teman di rumah, untuk masyarakat luas gitu kan, bahwa ular ini kan memiliki bisa rendah Gus. Bisa rendah. Iya, nah jadi saya bakalan sedikit ngebuktiin kalau misalkan kegigit sama si ular ini tuh efeknya seperti apa gitu Gus ya. Boleh. Oke, nah ini jadi bukannya apa ya, sok-sokan atau apa gitu. Jadi ini lebih ke edukasi, jadi biar masyarakat tahu gitu kan. Nah oke, ini bakalan saya langsung gigitin ya. Pegang Gus. Nih, tuh kegigit ya. Asli nih ngegigit nih, tuh. Ini biar dia ngelepasin sendiri. Nah,
kayaknya dia susah deh. Nah biasanya kalau gigit gini, ular pucuk itu pasti meninggalkan bekas giginya. Jadi biasanya sih potong ya taringnya ya. Nah ini pegang Gus, ularnya Gus, maaf. Nih, ini nggak ada darah ya karena memang si gigi ular pucuk ini dia kecil banget gitu. Jadi nggak apa ya, nggak sampai ngeluarin darah juga sih itu. Gimana ukuran juga sih sebenarnya? Iya. Ular pucuk yang paling besar yang pernah Bagus lihat ukuran berapa Gus? Mungkin bisa sampai 1 sampai 1,2 meter ya. Kurang lebih 1,5 lah ya. 1,5. Soalnya terakhir pernah lihat kalau untuk besarnya, jadi bukan panjang, besarnya dia hampir segini besar badannya ya, 2 jari lah. Untuk panjang kurang lebih 1 meter 1,20 meter, 20 ya? 120 cm. Kurang lebih sampai 1,50 meter lah. Gitu. Nah, ini tadi udah ya ular pucuk. Sekarang kita bakalan masukin dulu Gus. Oke. Nah, kita bakalan ngeluarin si ular yang satu ini nih, satu lagi nih. Oke. Nah, ini dia sama juga ya, agresif juga nih. Jadi dia maunya strike, mau gigit terus gitu. Ada keunikan satu ular ini. Apa Gus? Lidahnya oren. Oh iya, oren agak kemerahan ya. Ya. Agak merah. Yang merah. bikin cantik juga itu salah satunya. Iya. Nah, kadang masyarakat ngelihat apa ya? Jadi ngelihat si lidahnya itu merah, kadang menyangka bahwa ular ini tuh berbahaya. Gus. Ya, bener nggak? Nah tuh, dia maunya gigit, selalu mangap tuh. Oke, nah ini nih, ini warnanya udah keluar nih. Warna yang tadi saya sebutkan, ini warnanya agak biru ya, coraknya biru terus. Nah, oke, Gus tahu nggak nih, ular ini tuh unik banget ya, tali picis nih, ular tali picis atau ular tambang atau ular tampar, atau dengan nama latinnya adalah Dendrelapis pictus. Nah, tahu nggak mitosnya si ular ini tuh apa? Dengar-dengar sih selentingan kalau ular ini bisa ngebunuh king cobra. Nah, itu mitosnya ini bisa ngebunuh ular king cobra yang memang memiliki bisa tinggi ya, tinggi dan mematikan kalau king cobra ya. Nah, padahal si ular ini tuh sebenarnya sih nggak berbisa dia. Gitu kan, kalau si ini si pucuk itu dia berbisa rendah, tapi untuk tampar sendiri atau tambang nggak berbisa sih sebenarnya gitu kan. Nah, kenapa sih bisa ngebunuh si king cobra? Kira-kira gimana Gus? Menurut Bagus ya, menurut Bagus. Sebenarnya kurang paham juga, cuman kalau menurut logika saya sendiri, Iya, kalau secara logika nih. Mungkin karena gerakan dia berletter S, terus dengan warna dia yang cerah, itu king cobra takut. Cuman belum tahu juga. Cuma takut doang. Maksudnya akan yang mitos yang tersebar itu bisa membunuh king cobra. Nah, kalau itu sendiri, saya sendiri belum paham. Belum paham. Nah, mungkin kalau secara logika si ular tali picis ini bisa membunuh king cobra menurut logika nih ya. Tapi nggak tahu kenyataannya seperti apa. Mungkin ketika si tali picis ini dimakan sama king cobra, jadi udah masuk nih ya, posisi udah masuk. Kemungkinan itu kan bisa aja si tali picis ini atau ular tambang ini dia masih hidup di dalam. Kemungkinan gitu kan, tapi nggak tahu juga sih gitu kan. Nah, dengan masih hidupnya si ular ini di dalam mulut atau masuk ke tubuh si king cobra, mungkin dia berontak Gus. Ngerti nggak? Ya. Jadi dia masih bisa gigit sana gigit sini di dalam tubuhnya. Kemungkinan sih di situ gitu kan, cuman kan kita nggak tahu gitu kan. Bisa aja mungkin di dalam dia ngegigit bagian organ king cobra apanya gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, karena king cobra sendiri dia adalah kanibal ya kan, dia makannya ular. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk mematikan si ular tali picis ini kan dia nggak memiliki bisa ya gitu kan, dibandingkan si king cobra yang memang dia memiliki bisa tinggi dan mematikan gitu kan. Nah, untuk digigit sendiri saya udah pernah buktiin Gus. Jadi si ular tali picis ini saya gigitin ke si king cobra ya. Nah, itu nggak ada efek sama sekali gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, untuk lanjutannya sih sebenarnya nggak tahu ya, itu benar-benar
Real maksudnya si tali picis ini bisa membunuh si king cobra, nggak tahu gitu kan secara pastinya. Untuk secara nyatanya ngelihat langsung sih belum pernah Gus ya. Nah itu mungkin di luar sana mungkin ada yang bisa menjelaskan atau mungkin ada yang mau menambahkan, boleh dikasih komentarnya ya. Nah itu mitos atau fakta gitu kan. Tapi untuk saya pribadi sih selama ini belum pernah lihat si king cobra makan tali picis terus kemudian langsung mati, enggak sih gitu. Nah oke, untuk membuktikan mitos itu saya pengen nyoba untuk gigitin si ular tali picis ini ke tangan. Boleh. Atau mau ke Bagus? Enggak? Silakan. Yang punya ini aja. Kok nggak berani sih? Yang punya hajat. Oke deh. Jadi ini bakalan saya coba untuk gigitin ke tangan ya. Mungkin Ini- ke tangan kanan aja ya. Tadi kan tangan udah kanan. nih Oh, tangan tadi kiri. Yo, Oke, boleh. Nih, coba. Ituin, Gus. Bantu ya. Nih, sini nih. Lihat. Dia cenderung nggak mau sih Nggak kalau mau dipaksa. Biasanya dia harus dipancing-pancing dulu. Diprovokasi dulu, Gus, biar marah deh, Gus. Nggak mau dia. Coba. Apa dibuka mulut? Dicoba pelan-pelan aja, Gus. Nah, Mana? Kecil banget gitu kan. Sulit. Nah, kalau misalkan si ular ini gigit king cobra itu susah sebenarnya. Jadi ngegigitnya tuh mau bagian apa? dia lebih gitu. nakut-nakutin soalnya. Iya. Ke manusia juga kayak gitu. Jadi cuman defense aja sih cara dia bertahan itu, kayak dia mau gigit gitu kan, seolah-olah mau Ke jari gigit. aja ke jari. Sini ya nih ke kelingking ya. Dia nggak mau gigit tuh. Ini udah dimasukin ya jari ke nih. Tuh dia nggak mau gigit. Dia nggak mau gigit asli. Ini dia mangap tapi nggak ngegigit ini. Posisinya nggak gigit. Dia nggak mau gigit gitu. Bang bakatnya bakat nakut-nakutin ini. Iya, dia cuma nakutin aja. Coba lagi ya. Tetap dia nggak mau gigit. Nggak kayak si pucuk tadi agresifnya, dia pengen gigit gitu. Bener-bener gigit tuh nggak gigit dia. Tapi ini nggak mau. Tapi ini kalau apa ya? Kalau ngegigit ini kena taringnya, Gus. Nah, Nih, tuh. Nempel. cuman nggak ngunyah deh ya. Nggak ngunyah, kayak pucuk tadi dia ya. nggak mau dia. Coba lagi ya. Jadi biar teman-teman tahu gitu kalau ngegigit tuh efeknya bakalan seperti apa. Nah ini gigit nih, cuman nggak dikunyah ya sama dia. Nah ini gigit nih. Nah sedikit nih, ini gigit nih asli. Nih nggak lepas. Nah dilepasin sama dia. Nah nggak ada efek apa-apa sih. Giginya kecil ya dibanding tadi si ular pucuk. Nggak ada juga nih. Ini ular pucuk tadi ya di kiri, ini di kanan. Jadi nggak ada bekasnya ya kalau si ini sih. Jadi kurang agresif juga. Jadi si ular tambang ini dia cuma hanya gertak aja kali ya bisa gitu. Nah oke, mungkin cukup sekian video edukasi kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Ambil sisi positifnya, kalau misalkan ada yang negatifnya dibuang aja gitu kan. Oke, kalau misalkan ada masukan, kritikan, saran, boleh di komentar di video ini. Oke, semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat boleh kalian share. Oke, salam kumis beracun.